Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Babi Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas pertanyaan dari teman kita, Bapak Anjas Mara di Lampung. Jadi Bapak Anjas Mara ini punya usaha pertambak udang, ya, pertambak udang. Jadi dia sudah beberapa kali pinjam di sebuah bank pemerintah, dan pinjaman yang terakhir ini sekitar 500 juta. Tapi katanya usaha tambak udang saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga dia tidak bisa mengangsur. Nah, yang dia tanyakan bahwa dia menjaminkan tambaknya yang dia sekarang buat usaha. Jadi sertifikat tanahnya yang dia jaminkan itu dalam bentuk tambak udang. Nah, menurut dia kalau harga tanahnya saja mungkin kurang lebih sama dengan utangnya, sekitar 500 juta juga. Tapi kalau dengan peralatan yang ada bisa sampai dengan 800 juta. Nah, dalam kondisi seperti ini saya sebenarnya pasrah kalau memang harus dilelang. Tapi kalau sampai dilelang, kemudian saya harus pindah dari lokasi tersebut, kalau peralatannya saya bawa gimana gitu. Pertanyaannya kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi seperti beliau dan memang sudah pasrah bila terpaksa sampai dilelang, ya tentu saya lebih baik peralatannya dipindah dulu gitu ya. Kalau memang merasa peralatan itu masih bisa dipakai dan beliau juga menghendaki untuk usaha tambak udangnya di kemudian hari dijalankan lagi, ya tentu peralatannya dipindah dulu gitu ya. Karena memang jaminan yang berupa tanah tersebut itu dalam pengikatan hak tanggungan itu disebutkan beserta segala sesuatu yang sudah berdiri di atas tanah tersebut dan akan berdiri. Jadi pada saat jaminan tersebut di appraisal atau dilakukan penaksiran jaminan, misalnya tanahnya awalnya adalah tanah kosong, kemudian setelah dibuat jaminan, misalnya dibangun bangunan ruko atau kios, kemudian ada lagi rumah dan seterusnya, maka segala sesuatu yang berdiri setelah terjadinya sertifikat itu untuk pengikatan jaminan, maka bila itu dilelang ikut ke bawah ke lelang juga gitu ya. Nah, kembali ke masalah Pak Anjas Mara ini, maka bila memang beliau merasa membutuhkan alat tersebut dan beliau mengkhawatirkan bila sampai peralatannya juga ikut ke lelang, ya sebaiknya dipindahkan dulu gitu ya, dipindahkan dulu. Sehingga bila beliau menghendaki buka usaha lagi tambak udangnya di lain kesempatan, di lain tempat, tentu beliau sudah punya peralatan yang ada. Nah, tentunya pertanyaannya juga mungkin yang akan muncul, bagaimana dengan bank? Apakah tidak komplain gitu ya? Tentu pertanyaannya akan muncul seperti itu. Kalau memang di awal pada saat di appraisal yang di appraisal hanya tanahnya, ya tentu bank tahunya saat itu yang di appraisal hanya tanahnya saja. Bila kemudian di situ ada peralatan tambak udang dan seterusnya, memang dalam pengikatan hak tanggungan disebutkan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya dan akan berdiri di atasnya di kemudian hari. Nah, kalau memang itu diambil berarti kan tidak secara detail disebutkan apakah saat pengikatan jaminan itu masuk juga dalam pengikatan secara detail disebutkan ya. Jadi kalau misalnya oleh Pak Anjas Mara ini kemudian dipindahkan, kemudian ditinggalkan, disisakan hanya tanahnya saja, ya tentu beliau nggak bisa disalahkan juga kalau di kemudian hari bila kemudian terpaksa harus dilelang, tinggal tanahnya saja gitu ya. Dan menurut saya ini
beliau cerdas juga ya kalau kemudian oleh beliau diamankan dulu ya, dalam tanda kutip diamankan dulu peralatannya, dipindah-pindahkan dulu sehingga hanya menyisakan tanahnya saja. Maka dengan demikian tanahnya tersebut nilainya sebanding dengan hutangnya, dan tentu kalau hutangnya itu sebanding dengan jaminannya, maka bila itu terpaksa dilelang dan laku, maka Pak Anjasmara bisa menganggap pinjamannya dilunasi dengan cara menjual aset tersebut tanpa melalui mekanisme lelang. Karena kalau itu laku dilelang, maka sama saja dia jual dengan harga normal. Kan yang dikhawatirkan oleh seseorang kan bila dilelang harganya di bawah harga pasar ya, harganya murah dan akan merasa rugi. Tapi kalau seperti Pak Anjasmara ini, bila dilelang dengan harga normal, maka sama saja dia jual sendiri asetnya. Jadi tentu nggak masalah. Nah, tapi di samping itu juga saya bisa menilai bahwa kalau dalam posisi harga tanahnya sebanding dengan hutangnya, maka kalau dilelang juga kemungkinan tidak ada yang tertarik gitu. Karena orang akan ikut lelang kan biasanya kalau memang nilainya di bawah harga pasar, misalnya tempatnya strategis, bagus buat tempat usaha dan seterusnya gitu, mungkin orang tertarik. Ditambah lagi kalau harganya juga di bawah harga pasar, misalnya pasarannya 1 miliar cuman dilelang 600 juta, mungkin orang tertarik gitu. Ibaratnya nggak ada uang pun diada-adain. Tapi kalau nilai pasarnya aja, harga wajarnya aja 500 juta, dilelang juga 500 juta, buat apa saya ikut lelang? Tanpa harus ikut lelang pun harganya di luar segitu gitu. Nah, kemungkinan besar juga tidak akan laku gitu ya. Maka kembali ke Pak Anjasmara, kalau Pak Anjasmara memang saat ini usahanya sudah berhenti, artinya saat ini karena modal habis dan tempat tersebut tidak lagi digunakan sebagai tambang untuk usaha, ya silakan saja kalau mau dipindah-pindahkan dulu barangnya, sehingga bila kemungkinan terburuk terjadi lelang, maka barang-barang tersebut yang ada di atasnya, peralatan tambak udang tersebut tidak ikut dilelang, kayak gitu. Gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.